A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pagi hari ini juz ke Arabi Asyar, juz ke-14 itu dibuka dengan kalimat alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Qur'anun mubin artinya wa Qur'anun mubin artinya Quran yang terpampang nyata. Terpampang nyata itu berarti kelihatan terang benderang, jelas apa perintahnya, apa arahannya, apa instruksinya. Terus kalau ada kata-kata Qur'anun mubin, terus ada orang yang tak paham isi Quran, itu Quran yang tak jelas atau orang yang ditutup sama Allah hatinya supaya tidak bisa paham. Siapa yang sedang ditutup? Orang. Turun lagi kita ke bawah ayat 2-nya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Cobalah seandainya kami itu dulu beragama Islam, pasti kami tidak disiksa sekarang. Tapi waktu di dunia kan mereka yang ngolok-ngolok kita. Jangan fanatik-fanatik agama lah bro. Yang penting kan sholat dan juga ke masjid tiap saat. Dikit-dikit masjid. Ya, ente kan kerja keras, hasil kerja kerasmu ya dinikmatilah. Sosok anak yatim ya terus. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu, apalah kami di sini, apalah kami di neraka. Kalau kami Islam dulu kan enak hidup kami. Kira dunia itu selama-lamanya, ternyata sebentar. Ternyata cuma sekejap. Dan apa-apa yang ada di dunia itu semuanya cuma sebentar. Makan durian, siapa yang suka makan durian? 3 mampu? 3 buah masih 1 gerobak mati kita. Mohon maaf. Apa yang paling nikmat di dunia ini yang dikerjakan orang? Yang hari ini dikerjakan zina. Mampu sampai 10 perempuan itu? Mampu. Makan apa yang disuka orang? Kepiting misalnya. Sebut apa? Sop buntut misalnya gitu. Makanlah 10 biji buntut semuanya, tapi bulunya tidak dicabut. Tak ada dunia ini
Tak ada nikmat-nikmat kalau udah banyak, hilang rasa dulu. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Quran ini jelas, terang benderang, nampak terpampang nyata. Tapi ada orang yang ditakdirkan Allah tidak dilihatkan Quran. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Cobalah seandainya ya Allah kami itu balik jadi orang Islam. Apa yang bikin mereka ini benar-benar kesal dan minta balik jadi orang Islam? Salah satunya mereka dengar khutbah, namanya khutbah neraka. Buka surat 14 ayat 22. Buat teman-teman Paskas yang sedang dalam perjalanan ke Pontianak, semoga selamat sampai tujuannya. Saya tak bisa nyebutkan satu-satu. Ini Izul sudah kirim nasi lemak dan kirim es teh manis lewat TikTok maksudnya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ini udah pernah saya sampaikan, cuma lama sekali. Mungkin antum masih lupa ya. Masih apa? Masih lupa. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kurang ajar kan? Jadi orang kafir itu waktu di neraka tuh ngerasa, ya Allah, yang aku ikut-ikut, yang bisik-bisikan aku ternyata nipu juga. Kenapa lah dulu enggak ke kebaikan, kenapa dulu enggak ke masjid? Itu wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Salah baca itu. Wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bima asyraktumuni min qabl. Kurang ajar betul. Saya pertama kali dapat ayat ini kesal luar biasa, dongkol, manas tak berlawan. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai aku dengar khutbah ini. Jangan sampai dengar. Maksud jangan bercita-cita aku pengen dengar khutbah ini, enggak usah. Inna zalimina lahum azabun alim. Dapat? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata ketika ketetapan itu sudah ditentukan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Terus kata iblis, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa kata iblis? Aku juga bikin janji,
tapi bohong. Apa kata dia? Aku janji tapi bohong. Kena prank dah. Kena prank. Jadi yang suka ngeprank itu lebih terlambat, udah ketinggalan zaman. Iblis sudah ngeprank duluan. Apa bahasa Qur'annya? Pakai istilah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Siapa yang menjanjikan kebenaran? Allah. Nanti ada surga. Siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Siapa yang bantu agama Allah nanti dibantu sama Allah. Siapa yang berbuat baik kebaikan itu kembali padanya. Itu wa'adakum wa'dal haq. Kau kalau mengeluarkan rezeki dapat yang terbaik, dapat balasan dari Allah. Kau kalau rajin ke masjid hatimu tenang. Kau tegak sholatnya, kau akan ingat aku pun ingat padamu. Itu janji-janji Allah semua di Quran. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Tapi iblis bilang apa? Setan bilang apa? Wa wa'adtukum. Aku juga sudah bikin janji samamu. Aku juga pernah nyampaikan sesuatu untuk kau. Fa'akhlaftukum. Tapi bohong. Kenapa? Kau ikutilah hawa nafsumu. Hianati itu istrimu. Mana dia tahu? Kau ikutilah hawa nafsumu. Ngomel-ngomel lah kau terus sama suamimu. Menang kau tuh. Suamimu kan tidak ngelawan dengan tak kuasa itu beda tipis. Kau tak usah gak rawat benar anakmu, sia-siakan dia tak apa-apa bah. Enjoy your life. Malas-malasan lah kau. Ya kan? Jadi suami ya gak usah lah rajin-rajin cari duit, cari kerja, cari nafkah. Gak usah malas-malasan ya. Pakailah dalil qanaah. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Allah kasih segini, ya sudahlah. Gak usah lagi cari-cari yang lain. Antara qanaah dengan pemalas itu beda tipis. Maka saya bilang paskas tak boleh malas. Apa? Presentasi tidak, silaturahmi tidak, closing informasi tidak, mikrobrasi tidak. Terus pakai kaos paskas ya kemana-mana. Kok kabur pakai baju itu? Logonya besar, penghasilannya kecil. Apa kalimat bawahnya? Hashtagnya memalukan. Ya. Jadi iblis bilang apa? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ayo pakai bahasa Quran. 1 2 3. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dihafalkan istilah-istilah ini. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan nyuruh kalian keji, nyuruh kalian pelit, dan nyuruh kalian berbuat fahisyah, keji. Apa itu? Fahsyah di situ salah satunya pelit, dengki, hasad, penyakit-penyakit hati lainnya. Nggak usah sedekah banyak-banyak, yang realistis bro. Saya pernah ngomong sama anak motor. Saya bilang di mana realistisnya? Shock bengkel 24 juta, 30 juta, terus kurban sapi belah 7 tuh di mana realistisnya gitu? Hanya untuk sebuah cakram harga 24 juta, 30 juta, sebuah cakram. Mana anak motor yang nomor amnesia kita? Mana anak motor? Itu baru motor-motor kecil. Kalau sudah Harley David Widodo, mana anak Harley, mana anak Harley? Ampun kayak gitu. Itu sekali touring habis berapa juta.
Beli es teh manis saja tuh, kan ada warna minum yang warna kayak es teh tuh kan. Berapa sebotol tuh? Kok ada duitnya? Giliran kurban Idul Adha mendadak mustahil. Bawa karung kawan. Bawa karung. Nanti aku yang ambil bututnya, aku kepalanya, aku kakinya. Orang berkurban dia beli susuk sate mahal. Coba. Ayo pakai istilah Quran. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa kata iblis? Aku janji tapi bohong. Ngapa orang judi itu tidak bisa berhenti-berhenti? Saya menelusuri orang yang kecanduan judi, taruhan. Kenapa? Itu tadi ada kata-kata wa'id. Nanti di ayat 2, di ayat 3-nya itu. Kita lompat sebentar balik lagi ke Al-Hijr ya. Ini masih wa wa'adtukum fa akhlaftukum itu loh. Kan gini di ayat 2-nya itu buka Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dapat? Lihat slide saya. Apa kata Allah di ayat ketiganya? Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Dzarhum, biarin aja lah kata Allah di dunia ini. Ya'kulu. Kemarin viral kan ahwat perempuan pakai jilbab. Itu mudah-mudahan tidak tahu di TikTok yang dia cerita daging babi itu enak, makanya pakai jilbab, dan dia bilang tidak usah pakai bumbu-bumbu, tidak kayak daging sapi. Wah, nyari itu, dan tidak usah cari, jangan bikin orang bodoh viral. Saya cuma masih tahu ya. Allah bilang apa nomor 1? Ya'kulu. Bahasa Melayunya mama, joha, makan. Tak ada cerita lain. Antum lihat YouTube channel. Apa yang paling ramai? Kajian atau makan? Kulineran. Tak ada cerita lain. Apa? Pergi kemana-mana wisata kuliner yuk. Kasih tahu situ tidak halal. Peduli benar kan? Apa yang dikenang orang datang ke Pontianak? Ya kan? Ada yang di Ambawang situ. Ada mie tiaw, ada kopi, tak pakai baju. Kasih tahu nak mau dengar. Situ tak halal. Kan ayam ustaz. Iya ayam, tapi tidak disembelih pakai bismillah. Ditusuk. Mana tahu? Yang punya tidak kenal sama Allah, ownernya non muslim. Kalau dia beli ayam, kira sama Haji Muhammad tuh. Dia beli ayam sama siapa? Sesama dia atau sama kita? Tak sampai otak. Kan seafood usah cuma kepiting, betul. Seafood kepiting. Teman saya bilang mau kan seafood loh. Apa seafoodnya? Pokoknya seafood lah. Iya, apa seafoodnya? Ya kalau itu burung dara aja. Burung dara bukan seafood kok ini. Itu ada gambarnya. Iya, itu bukan seafood. Ada yang nggak paham? Makanan pinggir jalan tuh loh. Kan tulisannya apa seafood gitu kan?
Ada gambar kan? Ayam jago, lele. Gue seafood aja deh. Gue seafood. Lama ya Allah di hantu nih ya. Ya kan? Gue seafood. Iya, seafoodnya apa? Lagi penyatat menu kan. Ya udah deh, burung dara. Burung dara bukan seafood. Lele itu seafood tuh. Baca ya sekalian. Betul. Gue yang penting seafood. Tapi itu tidak parah-parah benar lah. Ada yang lebih parah tuh. Nyuruh saya makan di seafood gitu. Tahu ada mencium gitu. Ini parah sekali. Bukan parah sekali. Mudah-mudahan orangnya masih ada ya. Saya mau bersamain. Cuman dia pede sekali merekomendasikan. Enak. Ini gimana sih burung dara di laut, Ustaz? Tinggal di mana sih apa? Makan seafood ikan teri. Ayam tuh puluh ribu bahkan jutaan ekor per hari disembelih. Yang nyembelih itu cuma sedikit orang-orangnya. Sempat baca bismillah. Kalau sapi masih insya Allah lah. Ayam nih loh, crek, lempar crek. Belum mati budak-budak dicelup kayak panas. Itu bukan katanya saya nengok orang. Jadi dia mati karena terus ayam tuh ditumpuk-tumpuk pakai apa? Keranjang-keranjang itu naik pick up tuh. Saya lihat muka ayam tuh stres gitu. Saya tidak tahu kalau antum ya. Saya sudah mulai mengurangi makan ayam. Tapi sesuatu tuh lah. Makan ya. Burung dara seafood boleh gak? Oh, ada yang baru nyambung. Ada yang bilang SpongeBob tuh seafood Ustaz. Zarhum yakulu. Apa? M-A-M-A. Ada cerita lain. Datang sini landing sate, siang Melda, malam nasi goreng aku. Ada orang. Aduh Ustaz, sate kayak gini Ustaz. M-A-M-A. Si Ojo makan. Mana tak paham tuh, tak paham. Siang makan sini. Jadi dibela-belain makan rumahnya. Sampai ke mana-mana. Apa dikerjakan orangnya? Oh, touring kuliner. Ya kan? Betul nggak? Ada beberapa restoran rumah makan yang saya tuh mau sampai ke tempatnya ya, lama tidak sampai kita mau bawa Ustaz ke tempat makan yang belum kenal sama saya. Saya tuh nasi ambilkan pakai kantong plastik kayak gitu. Sama ada satu misalnya lauk aku, udah bisa makan dah saya. Ini kita ngeliat view-nya, kau makan lah view tuh. Aku nak tidur. Di mana tuh saya lupa kan? Lama putar di atas. Nah ini view-nya gini Ustaz. Jadi niatnya baik, pengen ngasih spot terbaik. Saya
Bahagia bagi saya itu tidak perlu tempat, tidak perlu ruang. Saya bisa tidur di bawah meja. Waktu itu pernah ngisi di Jakarta, saya ngantuk sekali, terus tak ada tempat mau balik ke parkiran jauh. Saya bilang, siapa ada saksi waktu itu? Pengipan kan? Yang di MRBJ. Abang ke siapa ya? Oh, Oji waktu itu. Belum ada istilah wakil pengasuh waktu itu. Mau ngisi nih, yang ngisi tuh Ustadz Felix, Ustadz nasional semua. Saya bilang, kasih saya waktu 10 menit ya, saya bilang. Tidak di bawah meja. Bang Ipan. Tidak di bawah meja. Selesai. Bang Ipannya di atas meja. Jadi kan pengasuh di bawah, dia pengasih dan penyayang dia kan. Apa kata Allah? Darhum. Apa kata Allah di ayat Al-Hijr ayat 3 ini? Darhum. Apa pertama? Apa? Jadi teman-teman, orang tuh Ustaz, ayo Ustaz jalan-jalan. Tanya sama yang salah satu kota yang sering saya datangin. Saya udah berapa tahun? Dari 2015 saya ke Bandung. Baru 2022 kemarin saya pernah sampai ke Gedung Sate. 15, 16, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 8 tahun. Itu pun yang bawa orang lain. Gedung sate, tak ada satenya. Jadi kalau antum tanya sama saya, bahagia itu bagi saya tak perlu waktu, tak perlu tempat. Tapi terserah antum kan, tidak harus diikutkan semua kata-kata saya nih. Antum boleh renungkan dulu, ya, istikharah dulu. Bagi saya bahagia itu bisa dimanapun. Tapi udah makan serabi. Waktu itu dia lagi banyak duit, jadi saya dikasih makan surabi. 15.000 berdua, itulah salah satunya duit. Bahagia itu tidak perlu ruang dan tidak perlu tempat. Kemarin waktu raker IMM, budak-budak lagi sibuk-sibuk, saya bilang izin ya, saya bilang saya tidur macam santri. Saya istirahat sebentar, saya bilang. Duduk saya 10 menit di atas meja raker tuh. Udah selesai, udah break. Kan jam 1 baru mulai. Nanti bangunkan saya kalau udah mulai lagi. Tidur situ. Gak ada urusan. Karena bagi saya bahagia itu tidak perlu ruang, tidak perlu harus ke pantai. Baru senang. Udah sampai pantai, kesal seorang, tak bisa Insta story, tak ada sinyal. Sian. Membayangkan nanti sampai pantai makan ikan, makan ikan. Sampai sana, bawa rice cooker. Begitu sampai di lokasi rice cooker lupa dipencet. Tak ada nasi, tinggal beras berendam. Saya kira di Pontianak kejadiannya. Di Jepang, bayangkanlah. Waktu saya ke Jepang tuh, nengok Gunung Fuji, nengok bunga lavender, keren. Nanti kita makan kiai di sana, makan. Oke, saya bilang Bismillah, semangat kita. Saya bilang kok sampai ini. Begitu sampai di lokasi, alhamdulillah semangat dah kita. Lauk udah siap. Begitu buka rice cookernya, beras berendam. Lupa dipencet. Mantap nggak? Udah jalan 2 jam lebih, hampir 3 jam. Beras berendam asli. Jadi Allah ajarkan dan firmankan di dalam Al-Quran, Darhum ya'kulu. Apa kerjanya? Itulah orang. Bahkan salah satu tanda atau ciri-ciri penghuni neraka itu
yang hobinya itu. Tapi dia tak peduli apa yang dia makan. Pokoknya enakan, wa murahan, wa banyakan, wa diskon. Coba apa rumusnya? Enakan, wa murahan, wa banyakan, wa diskonan. Tak mau tahu dia ini halal haram, mana ada urusan. Masa bodoh, sabodoh, teuing. Saya kirim. Mana ada urusan dia mau halal haram. Thank you very much lah. Tahu mereka, karena ayatnya Allah sebut ya, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Peduli mereka? Mau tahu mereka? Enggak. Mudah-mudahan bisa dibuka. Luar biasa Allah nyindir kita tuh. Zarhum ya'kulu. Sampai kena jelaskan. Yang di atas gedung itu bukan sate kiai, itu penangkal petir. Iya tahu saya. Saya gurau ngangguinnya. Sudah sampai ke atas, dibawa private naik ke atas sampai ke ruangan yang ketemu Valen apa? Siapa ketemu siapa? Pak RK? Dia bawa tamu. Duh, siapa kemarin datang ke Bandung bawa tamu? Sini tekan. Sampai kena jelaskan. Itu penangkal petir. Ada belnya juga di situ. Coba lihat lurusannya mana-mana, udah sampai di atas. Itulah saya bilang 2015 saya ke Bandung, 2022 saya baru sampai ke situ. Naik bandros. Apa? Bandros kan? Nah, alhamdulillah. Udah ya? Mana tadi nih slide-nya? Ini makan nih Masya Allah. Ayo, apa tadi? Enakan, wa murahan, wa banyakan, wa diskonan. Itu ayam. Tak, apa istilah sekarang tuh? FOMO ya, fearness, missing off. Fear of missing out. Lagi viral. Apa? Viral. Lagi ramai. Lagi apa? Lagi banyak ini orang. Dan tak peduli dah tuh mau halal ke haram ke, tak peduli. Ini lihat doa yang tertolak. Penyebabnya tuh tidak main-main loh kawan-kawan. Ada orang lagi safar, berarti doanya mustajab. Kemudian dia sedang puasa, lalu dia mengangkat tangan menengadah. Itu kan berarti amalannya dahsyat luar biasa. Ini wakil pengasuh udah di-share loh sama tim-tim ini. Slide ini loh. Share semuanya. Jangan sampai itu tidak nge-share ini. Tuh, bagikan ke semua timnya. Siapa enggak? Sekarang bagikan tuh.
dunia nyata, dunia maya, semuanya kasih. Apa enggak? Share ya. Coba lihat, dia berpuasa sedang safar, kemudian menengadahkan tangan. Kan ada hadis itu yang bilang Allah malu kalau melihat seorang hamba menurunkan tangan dalam kondisi tangannya kosong, tidak ada apapun. Dia puasa, dia sedang safar, dia berdoa. Ternyata doa orang ini tidak dijawab oleh Allah. Gara-gara apa? Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan perutnya dikenyangkan dari makanan yang haram. Maka Allah bilang darhum yakulu. Hari ini teman-teman semua, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, doa tertolak. Dan mereka merusak kita semua lewat fun, pesta, seks bebas, narkoba, fashion, pakaian-pakaian seksi, kurang bahan, pakai hijab tuh yang kuno, tidak modern, tidak pakai apa, kalau pakai jilbab tuh menghalang ekspresi wanita, nanti udah beban baru pakai jilbab. Kalau masih bagus tuh pamerkan ya rambutnya, gitu maksud mereka tuh. Nonton film, konten-konten yang tidak senonoh hari ini di podcast. Bayangkan gay bikin YouTube channel, homo bikin YouTube channel, terus yang like banyak. Saya tengok subscribernya sampai ratusan ribu. Ini yang ngajak ke surga mana tidak bikin YouTube channel? Mana tidak bikin konten fashion, fun, film. Terakhir food, yang paling bahaya itu food. Kenapa? Kalau fun itu hanya senang-senang sebentar, fashion itu hanya fisik yang terganggu. Tapi film itu pemikiran, pola pikir yang rusak. Tapi kalau food masuk ke darah daging. Makanya banyak anak durhaka. Habis tablik akbar makan bakso, tidak salah, cuma baksonya digiling campur dengan daging babi. Selesai tablik akbarnya. Makan pentol bakar yuk, sambil dengarkan tausiah tablik akbar, makan pentol bakar. Dibakarnya pakai kuas bulu babi, mantap kan? Ini kisah telur yang syubhat. Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana cara saya supaya doa saya dikabulkan Allah? Kata Rasulullah, perbaiki makananmu, maka doa makan dikabulkan. Halal itu sehat, halal itu premium, halal food is high quality food. Perintah Qur'annya halalan thayyiban, yang dicari banyakan, wa murahan, wa enakan, wa viralan, wa unyu-unyuan. Matilah. Anak-anak sekarang tidak peduli, dikasih tahu nak. Banyak benar aturannya. Betul? Berapa orang yang kena demam Korea tuh, ketagihan, bayar pulsa, nak tidur nonton Korea, nonton ini nonton itu, lupa tanggung jawab, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, kemana-mana bawa charger, udah tidak jadi manusia. Aku cuma geser menu ya. Astagfirullahaladzim. Nih. Tuh, babi dan turunannya. Nanti di grup Musadia, nanti di grup itu di share ya. Grup santri SMK tuh bagikan nanti biar sebagai. Amciu. Ini makin banyak sekarang dijual. Lari kemana nih? Nasi goreng, tumisan sayur, ada saus padang nih, kesal benar saya. Bawa nama padang, tapi ini yang saya direkomendasikan tuh ada seafood enak kayak bagus kayak.
Pergilah si bodoh. Saya maksudnya. Begitu tengok makan tuh kepala gitu. Langsung hilang nafsu makan saya. Saya bilang apa cerita-cerita. Mirip. Ini kesukaannya Sabtu. Apa? Sushi. Mirin adalah cairan manis yang digunakan sebagai bahan penyedap yang dikenal juga sebagai anggur beras Jepang yang manis. Mirip seperti sake, mirip memiliki kadar alkohol yang lebih rendah dan kadar gula yang lebih tinggi. Kadar alkoholnya 1-14%. Es krim yang lagi viral tuh, yang lagi rame-rame tuh, ya yang gambar, tahu kan? Depannya M, belakangnya E, warnanya merah. Lagi rame kan? Yang beli pakai jilbab. Tahu enggak kita tuh? Enggak tahu, kayak tidak pernah beli, tak ada duitnya gitu ya. Tahu kan? Saya enggak bilang haram ya, saya sebut namanya Mixue. Tulisannya Mixue. Saya enggak bilang haram. Lagi viral kan? Lagi rame kan? Di mana potensi haramnya? Titik kritis es krim itu jelly itu. Dia turunannya dari gelatin. Gelatin itu nanti kalau ke dunia medis jadi alat fermentasi kapsul obat, kalau bahan makanan jadi jelly, yogurt, es krim, pelembut, stabilizer, cake, biskuit, roti di situ. Mudah-mudahan segera ngurus sertifikat halalnya. Saya sekali lagi tidak bilang haram, hati-hati yang motong-motong video saya. Tapi saya mau kasih tahu, mereka belum ngurus. Yang itu tahu? Nah, tahu kan? Nggak ada logo-logo halal itu. Dia sejenis satu. Ikut follow kulinermuslim.id supaya antum tahu. Benang jahit untuk operasi pun pakai. Itu juga. Insulin, taurin, keju. Dan saya mau kasih tahu sama antum, lard atau lemak babi itu, lemak babi yang bukan minyak babi, lemak babi yang sudah berbentuk minyak, itu bisa dipakai untuk semua jenis makanan. Manis, gurih, asin. Hebatnya minyak babi itu, lemak babi, lard namanya, itu bisa masuk ke semuanya. Bikin air tahu bisa, bikin mie tiaw apalagi, bikin sari kacang hijau, es kacang hijau bisa. Untuk campuran serikaya, tahu serikaya? Selai serikaya tuh loh. Nah itu dicampur lemak babi biar agak creamy. Yang makan berjilbab kopiah putih, begamis dikasih tahu marah. Terus nanya, kenapa saya berdoa tidak dikabul-kabulkan nih Ustaznya? Apa? Cara jawabnya mana? Ini ya kerja kau. Bereskan bos, makanan bos. Saya dari 2014 ngomongkan ini nih. Nih, khamar, minuman kekinian. Irish cake, Irish kopi. Kira Irish tuh keren. Whisky Irlandia, krim gula kakao. Kopi rum regal. Regalnya halal, kopinya halal, rumnya itu yang bikin masalah. Nggak apalah Ustaz, dikit ya Bang. Tuh lihat. Ini rum, ini regal, halal. Tuh ada logo halalnya. Tapi Bailesnya kasar ya saya ngomong tadi itu.
Habis geram. Curhat tak berhenti. Ustadz, tolong saya Ustadz, ini Ustadz. Kasih tahu. Kami ini orang awam Ustadz. Terus gimana caranya? Berhentilah jadi orang awam, belajar. Ini yang tadi sushi, restoran-restoran Jepang hari ini banyak yang tidak ada logo halalnya. Di Pontianak nih, setahu saya belum ada. Belum ada restoran Jepang sushi yang halal, Pontianak. Saya kalau mau makan sushi halal yang udah yakin halal, tuh baru berani di Jakarta, Sushi Tei namanya. Yang di Pontianak, yang di Mega Mall, yang di sini belum, saya tidak berani makan. Paling kalau ke situ tuh makannya di cabai merah, tuh udah ada logo. Nah ini baru buka ya, Ribs, RIBS. Apa brandnya saya tidak sebut brandnya. Pokoknya dijual iga bakar. Semua di situ, iga sapi, iga babi ada. Sini, di mall dekat sini nih. Franchise dari Malaysia sudah buka. Nah jadi apa kerja selamat di dunia? Apa? Tak ada cerita lain. Datang ke satu kota, kita mau dakwah, kita mau nginstal infak beras, kita mau apa? Diajak wisata kuliner. Apa? Saya nasi, Cik, ada lauk. Tapi saya bilang saya tidak bisa paksa juga orang lain selain saya untuk ikut gaya saya. Kalau kita masih juga ya tidak apa-apa lah. Nih, inilah yang paling banyak nih. Apa? Saya tuh kadang-kadang jadi tak kuasa juga ngasih tahu orang tuh, karena dikasih tahu marah. Kau ngapain campuri hidupku, kata dia. Mencampuri hidup, kata dia. Dikira es campur kali. Lihat, ini yang untuk gunting rambut. Sabu haci halal, saya makan sabu haci. Ownernya saya tahu muslim dan komitmen halal. Cuma tak ada di Pontianak. Mau makan harus ke sana dulu. Ya, ini bakmi itu paling makannya bakmi Topia, kemudian bakmi GM. Itu hanya di Jakarta, di sini tak ada. Bakmi Topia itu di bandara ada biasanya, warna hijau itu. Nah, itu halal sudah, certified. Kalau dia sudah pakai sertifikat halal tapi dia bohong, itu urusan dia sama Allah. Kita sudah berusaha cari yang halal. Paham? Jelas? Nih ya, kuas untuk cukur rambut, habis gunting rambut tuh. Kuas bulu babi. Terus ada yang bilang gini, Ustaz, mana ada babi berbulu? Perlu ditaarufkan kayaknya. Perlu diapakan? Walaupun ya babi itu punya banyak nama ya. Ini hasil sidak kuas non halal GSH di seluruh Indonesia. Kita sidak. Wah, dapatlah nih berat kuas-kuas tersangka nih tuh. Pentol bakarnya melemat. Tangkap tuh sebesar-besar ini cuman lah. Saus sari tape cap gentong, itulah dia tadi yang saya bilang amciu. Orang jual nasi goreng, abang-abang nasi goreng yang tek pakai pancinya itu loh.
Yang jam 12, jam 11 jualan nasi goreng itu. Nah itu biasa pakai ciu. Dah. Terus kita tempel. Kami sudah pakai kuas halal. Alhamdulillah. Nih. Bayangkanlah tuh kayak gitu bentuknya. Antum mau makan ya. Dan ini kesalahannya adalah tidak food grade. Ini bukan untuk makanan. Akhirnya ada yang nyeletuk, Ustadz pantaslah masjid tempat kami sepi dicat dindingnya pakai kuas bulu babi gitu dia. Saya no comment, saya bilang. Saya udah bilang dari PAW dari awal kan, cek tukang-tukang yang kerja di Munzalan, jangan sampai pakai kuas haram. Saya tim nasi goreng Abu ya Ustadz. Dah betul lah tuh. Betul dah tuh. Udah benar dah. Ini di share nanti ya. Nih yang tadi yang saya bilang tuh. Nah ini yang cap gentong tuh nasi goreng. Ini dia. Namanya ang ciu. Ang itu merah, ciu itu artinya arak. Ang ciu arak merah. Bak itu artinya babi. Kalau bakmi. Nih sepatu siapa nih? Huruf N nih. Tapi tidak semuanya. Tapi dia biasanya tulis. Mereka jujur kalau yang sepatu. Menggunakan bahan yang mengandung kulit babi. Certain material contains pig skin. Nih ciri-cirinya ada pola titik 3-nya. Nah ini sepatunya keren kan? Mengandung. Kok pakai kulit babi di sepatu, Ustaz? Lebih enak. Kemana beli kuas yang halal, Ustaz? Nanti tunggu. Mungkin tahun depan lah baru ada tuh. Di Munzalan Mart Jogja. Ada jual ya? Udah disiapkan ya? Oke. Standby kan juga di Pontianak. Tuh, kosmetik, lemak, kolagen, elastin, gliserin, sabun. Makanya saya kalau safar saya bawa perlengkapan mandi sendiri. Nggak mau pakai barang-barang hotel. Pasta gigi, odol gigi hotel tuh banyak yang pakai gliserin. Ada gliserin halal, tapi ada juga gliserin yang haram. Yang banyak. Saya waktu nyampaikan kajian-kajian gini, dibilang nakut-nakutin umat katanya. Apa? Di mana lah otaknya itu? Hah? Sungsang. Makanya kan makin kesini makin kesana kan sekarang ini. Hah? Coba tengok, makin kesini, makin kesana kan? Sekarang stick-stick itu, saya kira dulu stick-stick itu aman. Rupa pakai wine orang masak sekarang. Owner gak ngerti, chefnya yang berkincang. Owner kan siapkan duit ya, tahu omset. Dia rekrut hire chef dari luar negeri lah, kata dia alumni hotel bintang 5 lah. Chef itu diajarkan pakai wine. Tanya Asariel, betul enggak? Tapi mitio kita aman kena. Pakai angcu dah, adalah digigit Ustaz. Sempat dia ngomong gitu, terbalik panci. Saya orang pertama balik. Sama ruko-ruko aja saya terbalik kan. Maka kita bikin. Nah, stick, warung stick yang aman tuh warung sticknya Mas Jody. Nah, itu aman. Halalan thayyiban. Di Semarang apa yang punya kawan kita paskas kita gak tuh ada di Semarang ada. Saya kira stick tuh udah aman kan sapi pikirnya. Lupa pakai wine mereka untuk ngelembutkan daging itu. Kami sih tidak pernah makan stick Ustaz. Ayolah. Siap. Stick bagi sikit gitu.
Di sini ada yang nasi telur. Tawan tuh. Yang pura-pura bodoh. Pontianak. Nasi pakai telur. Terus ada minyak. Sing masuk. Minyak apa lah tuh? Minyak ajaib. Nasi, telur dadar, telur mata sapi, terus ada minyak ajaib masuk, sering. Siapa pelakunya? Kalau Bang Moyo tak tahu tuh, Bang Moyo tuh. Alhamdulillah. Dah, tak jadi lagi kita ngomong itu. Maka tak ada lawan memang palekoknya Pinrang, sudah tak ada lawan dah. Tapi tak disembelih pakai bismillah, gak sama gak gua. Palekok yang tak disembelih pakai bismillah ini jadi palak kau lah jadinya. Tak jadi palekok. Telurnya tak dicuci, ya kan? Dari keratnya tuh main belah ya, ada trek kata dia, treng jatuh. Adalah bumbu-bumbu dikit tai ayamnya tuh. Enak Ustadz, enak. Kau makan lah tuh. Fermipan, pengembang roti yang warna kuning-kuning tuh banyak yang tidak halal. Saya pernah dapat waktu itu ke toko roti, harga 26.000 100 gram, satu lagi harga 30.000. Naluri mak beli yang mana? Sama-sama 100 gram. 30 atau 26? Naluri mak beli mana? 26 atau 30? Sama-sama 100 gram, sama-sama ragi pengembang roti. Fungsinya sama. Gramasinya sama, 100 gram 100 gram. Yang satu 26.000, yang satu 30.000. Pasti yang murah. Ternyata yang 26.000 saya tengok pakai gelatin babi. Banyak betul PR kita nih. Itulah saya bilang, akhirnya mereka bilang gini, Ustadz ini bikin kajian ngakut-ngakutkan umat, kata dia. Apa? Ini kosmetik, facial wash, kemudian pelembut, kolagen untuk akhwat yang bisa bikin glowing itu, yang cepat efeknya, memang pakai babi. Glowing tapi glowing babi. Jadi namanya pig glow. Namanya apa? Atau glow pig. Daya medis. Porcina itu babi. Cangkang itu terbuat dari gelatin. Cangkang kapsul obat tuh loh. Insulin itu yang berasal dari babi, dengan porcin sebagai sebutan medisnya. Ini orang-orang kencing manis nih. Semana lah, tuh nama lain, pig, pork, swine, porcin, tonkotsu, duaiju, nuraniku. Nuraniku pun babi gak artinya. Nanti tidak boleh pakai hati nuraniku, tidak boleh. Kalau nuranimu mungkin tidak apa-apa kali ya. Kalau nuraniku tuh daging babi dalam bahasa Jepang. Roti, coba. Bakery. Ragi, coklat, tepung, creamer, shortening, keju edam, rum essence, cream of tartar, kuas bulu, emulsifier, margarin. Manalah nak makan kayak gini?
Mana orang peduli nengok di hotel susun-susunnya roti itu enaan wa murahan wa banyakan wa diskonan. Di atas jam 7 malam diskon. Berebut. Suaminya tungkos lumos cari duit, emak-emaknya tak paham halal, bawa roti haram ke rumah dimakan sama suami, selesai sekeluarga. Aduh ya Allah. Nih, saya tidak curiga ya, tapi lebih memilih waspada gitu. Vanilla, pengharum roti tuh, pengharum kue tuh. Jadi kue itu ada parfumnya. Supaya wangi kencang itu pakai alkohol. Gelatin, TBM, ovalet, ini bahan-bahan yang kita tidak pernah tahu. Gimana yang aman Ustaz? Dah Dea Bakery, roti gembul dan aman insyaallah. Oh, inilah dia. Bisa beranak 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Bisa makan apa saja termasuk kotorannya sendiri. Bisa kawin umur 7 bulan. Mual makan gak? Seekor babi melahirkan 10 sampai 14 ekor. Sekali melahirkan 1 klub sepak bola. Sama cadangan 2. Pemain cadangannya 2. Ini ada loh orang muslim yang berpindah dari ternak sapi, ternak kambing ke ternak babi. Muslim beternak ini, ngapa? Dia bilang ternak kambing cepat mati, ternak sapi banyak masalahnya, susah ngerawatnya, gampang sakit ini itu. Ternak babi nyaman. Sekali beranak tengoklah tuh, umur 7 bulan udah bisa kawin. Nah, yang orang tidak paham adalah nih lihat, DNA babi sifatnya tidak setia. Dikarenakan seekor babi jantan bisa untuk 14 babi betina. Jadi kalau baru selingkuh sama 1 perempuan, 2 perempuan itu kalah sama babi. Jangan ngaku-ngaku playboy, woi laki-laki. Kau jangan ngaku-ngaku playboy, jangan ngaku player ya. Kalau baru selingkuh sama 1 perempuan, 2 perempuan itu kalah. Babi bisa 14. Berapa babi? 14. Mantap gak? Nah. Kalah sama babi gitu. Gimana bilangnya? Berapa selingkuhan kau boy? 2. Kalah sama babi gitu ya. Ini kajian menakut-nakuti umat ke kajian kayak gini nih? Hah? Coba jawab. Kajian saya kayak gini nih menakuti umat ke? Harus disampaikan atau diam-diam aja? Jawab. Diam-diam kan harus sampaikan? Kalau kita suruh diam, saya diam. Kalau dia masih 2, 3 masih buaya namanya. Tapi kalau udah 14 ke atas sama babi bro. Nih. Dah. Ini nomor teleponnya, ini akunnya, silakan di-follow. Ya, silakan di follow. Gara-gara 1 ayat ya nih, juz 14 ayat 3. Hanya sedikit ya Allah bilang, dzarhum yakulu. Apa kata Allah? Apa? Apa ini artinya?
Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. 3 kerjaan neraka itu. 1, makan sembarangan. 2, berfoya-foya dan bersenang-senang, pesta pora. Wa yulhihimul amal, banyak nganyal. Apa? Kalau tembus nih boy, apa yang tembus? Kalau gol nih, cendera nih. Ini coba kita hitung ya, satu produk untung sekian. Kalau kita bisa jual 1000 ya nih, untung kita dah sekian. Apa dia? Kau ngomong apa? Gitu tak diajar-ajarkan tuh. Satu produk marginnya sekian, dikali sekian untung, di atas kertas untung. Begitu jualan, proses itu urusan kita, hasil urusan Allah. Jangan atur dikte hasilnya. Suka-suka Allah yang mau ngasih apa. Saya dulu belajar, misalnya susu kambing, saya jual susu kambing, profit satu ini misalnya 10.000. Saya pengen beli HP, handphonenya harga 10 juta, margin di 10.000. Berarti dalam hitung-hitungannya berapa yang harus saya jual, berapa kotak? 1.000 kotak supaya bisa dapat handphone 10 juta. Nyambung gak? Maka otak saya akan berpikir 1.000, baru jual 1, masih sisa 900. Wah, stres. Padahal Allah bisa kasih rezeki tanpa harus jual susu, bisa dapat HP. Nyambung gak? Nyambung gak? Tanya Bang Moyo pergi ke PS Store. Udah? Apa kata Allah kepada ahli neraka? Dzarhum ya wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Jadi yakul, makan sembarangan, wa yatamatta, berfoya-foya, berleha-leha, berpesta pora. Terakhir, wa yulhihimul amal, kebanyakan tulul amal, banyak ngayal. Apa? Kerja tidak. Mudah-mudahan kebaikan ini ada yang bisa diambil lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah jaga anak cucu keturunan kita. Allah lindungi dari segala macam barang-barang yang haram, syubhat. Semoga Allah kasih kita semangat terus untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dikasih makan yang halal, dikasih amalan yang soleh, dikasih pikiran yang baik, pikiran yang positif, terjaga, terlindungi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Kita solehah. Jadi mudah-mudahan materi hari ini mengingatkan kita. Ini belum pernah saya bahas ya, ayat yang Al-Hijr ayat 3 ini, setahu saya belum pernah saya bahas ya. Baru hari ini kan? Baru turun ayatnya. Jadi masalah MAMA, JOJO, makan tuh tidak sederhana itu. Disindir Allah di Al-Hijr ayat 3. Makan itu penting, bukan yang penting makan. Wah. Pastikan kita makan yang halal supaya doa kita tidak tertolak. Oke? Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah ahsanal jaza.
Dicatat baik-baik 3 ciri-ciri ahli neraka: makan sembarangan, berfoya-foya, dan banyak menghayat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.